Pada suatu hari yang sejuk, Yesus bersama murid-muridnya berada di Taman Getsemani. Ia membawa para muridnya. Pada saat itu mulailah ia merasa sedih dan sangat gatal. Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Bapak, kalau boleh, jauhkanlah daripada aku penderitaan yang aku harus alami. Tetapi, janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah Yesus berdoa, ia kembali kepada murid-muridnya dan melihat mereka sedang tertidur. Berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, kalau penderitaan ini harus aku alami dan tidak dapat dijauhkan, biarlah kemauan Bapa yang terjadi. Sesudah itu Yesus kembali lagi mendapat pengikut-pengikutnya masih gagal tidur, dan Yesus membiarkan mereka tertidur. Untuk ketiga kalinya ia kembali berdoa dan mengucapkan doa Yesus. Sesudah itu Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata, Tidurlah dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah. Waktu Yesus masih bicara, datanglah lagi pasukan prajurit dan penjaga-jaga Allah yang disuruh oleh imam kepala dan orang-orang tentang tentara tuluh dan penjaga. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia. Lalu mereka menangkap Sarungkan pedang-pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan di Bapa padaku? Siapa yang bermain pedang akan mati dengan pedang. Jadilah. Pada saat itu murid-murid melarikan diri. Pasukan prajurit serta perwira dan penjaga-penjaga yang disuruh oleh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya pada Kayafa, yang pada saat itu menjadi imam. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus terus mengikuti Yesus masuk ke dalam halaman istana imam. Tapi Petrus terus tinggal di luar sana, dekat pintu pagar istana. Seorang hamba penjaga pintu itu melihat dan mengenal dia. Bukankah engkau juga murid orang itu? Bukan, aku tidak kenal dia. Bukan yang kau juga seorang muridnya? Bukan, aku kenal dia. Bukankah engkau menggunakan taman bersama-sama dengan dia? Bukan, aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu siapa dia. Aku bukan siapa dia. Tanpa ia sadari, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Ketika itu berkokoklah ayam. Lalu Petrus menyadari dan lari sambil menangis. Imam besar berjalan di halaman rumahnya. Lalu Yesus dibawa hadapan imam besar. Imam besar, inilah Yesus itu. Siapakah kamu? Dan pengajaran kamu sesat. Dan kamu salah mengajarkan kepada orang Yahudi. Apakah pengajaran kamu benar dari Allah? Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah ibadat dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah kau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah melakukan apa kata-kata kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan.
Ketika ia mengatakan hal itu, seorang prajurit yang berdiri di situ menampakkannya. Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Kirimkan dia kepada Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih sangat pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan ada yang menangiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar dan mendapatkan mereka. Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan untuk membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang dikatakan oleh Yesus, untuk menyatakan diri bagaimana cara ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Katanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Apakah hal yang kau katakan itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya kamu memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Prajurit, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? jangan bebaskan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Bebaskan dia, lalu salibkan orang ini. Suamiku, jangan kau apa-apakan orang ini. Karena semalam aku bermimpi yang menakutkan tentang dia. Lepaskan dia tidak bersalah. Jangan dengarkan dia. Salibkan orang ini. Salibkan orang ini. Salibkan Yesus. Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Aku tidak bersalah atas orang ini. Biarlah darahnya ditanggungan kepada kami dan orang-orang bangsa kami. Kenyahkan dia, salibkan dia. Dan akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada prajurit-prajuritnya untuk disalibkan. Lalu mereka menerima Yesus dan membawanya untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi berjalan keluar ke tempat yang bernama atau yang disebut Bukit Bor. Dan di mana di sebelah kiri dan kanannya ada dua orang yang disalibkan juga. Yesus berada di tengah-tengah dan Pilatus menyuruh mereka memasang tulisan di atas kayu itu yang berbunyi, "Inilah Yesus, orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat dengan kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab dan Yunani yang berkata, "Ini." Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, lalu mereka mengolok-ngolok Yesus dan mereka berkata, Hei, jikalau engkau anak Allah, coba turun dari salib itu sekarang. Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Mereka lalu mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 untuk tiap-tiap prajurit menjadi satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil dan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ untuk menjaganya. Tepat pada jam 12,
mulailah kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Sebab matahari tidak lagi bersinar, dan tabir sebaik suci Allah terbelah menjadi dua. Dan hal ini terjadi sampai jam. Dan berserulah Yesus dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Ketika itu terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, dan bukit-bukit mulai terbelah menjadi dua, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang-orang kudus yang meninggal. Tetapi mereka bangkit dan melihat hal itu. Imam besar dan para prajurit menjadi takut dan gentar. Sungguh, ia ini adalah benar-benar anak Allah. Sudah seluruh orang banyak yang datang dan menyaksikan hal itu. Lalu pulanglah mereka sambil memukul-mukul dirinya, dan para prajurit menikam lambungnya dengan tombak yang mengalir keluar darah dan air. Menjelang malam, datanglah Yusuf dari Arimatea menemui Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan hal itu disetujui oleh Pilatus sendiri. Dan Yusuf pun pergi akhirnya menurunkan mayat Yesus. Sesudah itu ia menurunkan mayat Yesus dan mengapaninya dengan kain lena. Lalu ia membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk menengok kubur Yesus. Dan terkejutlah mereka, sebab mereka melihat kubur Yesus kosong dan batu telah terguling. Dan berlarilah mereka menemui Simon Petrus dan murid-murid yang lainnya, serta berkata, Tuhanku telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dan mendengar hal itu, Simon Petrus lalu bangun, bergegas, berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia mendapati seluruh kubur itu kosong dan hanya kain kafan saja. Simon dan murid-muridnya lalu pulang, tapi para perempuan berdiri di sebelah kubur dan menangis. Dan tampaklah malaikat Tuhan turun dari langit dan menemui para perempuan itu serta berkata, Janganlah kamu takut. Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sesudah mendengar perkataan itu, para perempuan itu lalu menoleh ke belakang sambil menangis dan melihat Yesus juga berdiri di situ. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itulah Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria. Guru! Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Sesudah mendengar perkataan itu, para perempuan itu segera bergegas pergi dari kuburan itu dengan takut, tetapi dengan sukacita yang sangat besar, dan berlari secepat mungkin untuk memberitahukan kepada seluruh murid-muridnya. Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia telah bangkit. Tuhan kita sudah hidup. Aku telah melihatnya. Haleluya! Damai sejahtera bagi kamu. Lihatlah, aku telah mati, namun aku hidup kembali. Percayalah kepadaku. Sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-muridnya. Lalu mereka sangat bersukacita karena mereka melihat Tuhannya telah hidup dan bangkit. Tuhanku sudah bangkit. Haleluya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan terimalah Roh Kudus.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.